Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tuntunan sinode, tetapi akan terus mengacu kepada tahun penuaian, di mana setiap kita harus menuai hal-hal yang baik, menuai hal-hal yang benar, menuai berkat-berkat bagi keluarga kita, bagi pribadi kita masing-masing. Dan secara umum gereja kita doakan GBI House of Blessing tahun ini menuai banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan kita persiapkan seluruh umat-umat Tuhan menjadi umat yang layak masuk di dalam kerajaan Tuhan. Ya, harus layak, harus punya pengetahuan, harus punya kebenaran, harus punya integritas, harus punya komitmen untuk ikut kepada Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu, kurang lebih 2-3 tahun COVID, ya, Tuhan masih seberangkan kita, masih lewatkan kita. Ada beberapa orang mungkin yang terkena dampak, tetapi yang saudara dan saya yang tidak terkena dampak, saudara bersyukur. Amin. Berapa banyak jutaan orang di dunia ini, bahkan di Indonesia, orang kena COVID dan meninggal. Tetapi saudara dan saya, Tuhan beri kesempatan untuk hari ini hidup dengan satu tujuan Bapak Ibu, menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kita berada, di marketplace, di dunia kerja, di luar sana, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh hidup di dalam kebenaran firman Allah. Apa yang tidak benar, apa yang jahat, jangan contoh, jangan tiru. Apa yang viral hari ini tentang rumah tangga, yang punya banyak suami, yang punya banyak istri, jangan contoh saudara. Ya, makanya kita harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Pahit atau manis, saudara harus ikut Tuhan. Katakan amin. Ya, pahit atau manis, kita harus ikut Tuhan. Dan saya percaya orang yang konsisten, orang yang berkomitmen dan punya integritas mengikut Tuhan, akan Tuhan berikan mahkota kehidupan. Itu juga katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus baik. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-90 saudara. Ini ayat lumayan ramai, ini ayat lumayan panjang. Kita secara responsoria saja membacanya. Saya ayat yang pertama, nanti semua pria baca yang kedua, ayat yang ketiga nanti semua wanita yang mengerti katakan. Ya, kita bergantian, mari bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Allah. Sekali lagi ayat pertama para pria, ayat yang kedua, ya, ayat yang ketiga para wanita, dan kita close di ayat 17. Ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan judulnya adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Yang pertama, doa Musa abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dua pria. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 3 semua wanita. Kau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Silakan pria. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Ayat 6 wanita bersama-sama. Di waktu padi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang bisu dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Wanita. Sungguh segala hari kami berlalu karena emasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti gelung. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada emasmu? 12 wanita. Telah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau mengingat kami, seimbang
Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Bersama-sama 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Silakan duduk Bapak Ibu. Tetap dalam hadirat Tuhan, agar si iblis tidak mencuri firman Allah yang sudah ditabur di tanah yang subur. Amin. Nah, saudaraku, kita bicara sejarah sedikit, saudara. Nah, kitab Mazmur ini terdiri dari ratusan pasal, ya. Dan Mazmur kita kenal adalah tulisan-tulisan Daud, tulisan-tulisan Bani Korah, tulisan-tulisan Asaf. Tetapi kali ini ada satu pasal yang berbicara tentang Mazmur Musa, di mana Musa adalah abdi Allah yang begitu tulus, yang begitu murni hatinya, yang menjadi orang Ibrani yang dipanggil untuk membawa kelepasan, pembebasan bagi bangsa Israel. Amin. Di padang gurun, bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Dan di padang gurun, saudaraku, ya, dia tulis, ya, sejarah, ya, mengidentifikasi bahwa doa Musa abdiala ini di Mazmur 90 ini ditulis di padang gurun. Nah, konteksnya, saudaraku, ya, ketika pengembaraan di padang gurun bangsa Israel, ya, Musa melihat. Siapa? Musa. Apa yang dilihat? Begitu banyak bangsa Israel yang mati dibunuh oleh Tuhan. Ya, begitu banyak bangsa Israel sengsara di padang gurun. Jadi orang yang generasi yang lahir di Mesir itu semuanya meninggal di padang gurun. Tidak sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa mereka meninggal, saudara? Karena, ya, ketegartengkukan, ketidaktaatan, bahkan mereka menghujat para nabi Allah, bahkan Musa yang memimpin mereka. Amin. Perhatikan, mereka marah dengan Musa. Perhatikan bagaimana Musa ada di Gunung Sinai, mempersiapkan Taurat Tuhan dengan 2 loh batu, itu pecah. Karena apa? Karena Musa marah melihat ketegartengkukan bangsa Israel ini. Amin. Makanya dalam Mazmur 90 ini, ya, itu menceritakan ada 4 kesimpulan garis besar. Yang pertama, itu menceritakan tentang bagaimana Allah yang kita sembah, bagaimana Elohim, bagaimana Yahweh, Adonai yang dikenal bangsa Israel, yang kita kenal dalam pribadi Yesus adalah Allah yang kekal. Amin. Allah yang perkasa, yang tidak ada duanya. Dia tidak Allah yang mati, saudara. Ya, walaupun tadinya mati untuk mengalahkan kematian itu sendiri, kemudian di hari yang ketiga dia bangkit. Minggu depan kita akan mendengar pastor message dari Pastor Niko, dan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus terus diingatkan. Sudah 4 bulan. Ya, berarti ada hal yang penting tentang kematian. Ada hal yang sangat penting. Kenapa? Karena berulang-ulang. Sebab Tuhan sedang mengingatkan Pastor Niko bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Ya, Nabi di sebelah sana itu nggak hidup-hidup sampai sekarang. Ya, dan dia disenangkan oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Tetapi saya dan saudara mengenal kebenaran di dalam karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak seorang mati saliring-liling. Alai marhamuluan di dalam masjid tongan. Roh di saliring-liling. Amin. Amin. Itu bicara kekekalan. Yang kedua, dalam Mazmur 90 ini diceritakan bagaimana hidup manusia itu sangat singkat. Ya, diceritakan juga kesimpulannya hidup manusia itu penuh dengan kesukaran. Ya, hari-hari ini kita mengalami kesukaran ekonomi. Hari-hari ini setiap orang mengalami kesukaran dalam hal hubungan rumah tangga. Banyak yang viral. Ya, apalagi hal pekerjaan. Ya, banyak yang sambil lapor-laporan kepada pemerintah karena gajinya nggak dibayar, karena lemburnya nggak dibayar. Ya, banyak kesukaran, saudara. Tetapi saya percaya dalam perspektif pandangan Alkitab bahwa kesukaran itu Tuhan izinkan untuk kita mengenal Dia. Amin. Untuk kita boleh terima berkat. Ya, makanya saya buat story kemarin. Kalau Tuhan Yesus sudah ingin bahkan mau mengubah saudara, saudara harus mau. Kalau tidak, kalau saudara dan saya tidak mau diubah oleh Tuhan Yesus, dengar nih,
kesukaran akan ubah saudara. Amin. Kalau tidak mau diubah kesukaran, maulah diubah oleh Yesus. Itu perenungan yang dalam. Ya, Mazmur 90 ini adalah Mazmur kontemplatif, saudara. Bagaimana ini dibawakan untuk merenungkan kehidupan manusia yang sirna. Di dalam Mazmur 90 ini dikatakan apa? Umur manusia itu 70. Kalau kuat 80, setelah itu kesukaran penderitaan. Saya lihat dan saya pandang bahwa kitab ini benar. Mertua saya 86. Kesukaran penderitaan mengikutinya. Sekarang nggak bisa ibadah karena kondisi yang lemah. Ya, nggak terasa saudaraku, umur sudah 80, nggak terasa 50, 60, 70 tahun, nggak terasa. Artinya apa? Singkat hidup ini. Amin. Kalau hidup ini singkat, maka di kesimpulan yang pertama tadi, kita harus mencari kekekalan. Kekekalan ada dua. Yang pertama kekekalan surga, hidup bersama Yesus selama-lamanya. Yang kedua kekekalan neraka. Dan Yesus sanggup melemparkan setiap orang ke neraka. Jadi takuti Yesus. Amin. Bukan kita rajin ibadah, belum tentu itu masuk surga, bukan. Tapi orang yang hidup seturut kebenaran Tuhan seperti tanah yang subur. Benih itu ditabur, kemudian benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Kita harus seperti itu. Amin. Tapi seringkali kita tidak banyak berbuah. Kenapa? Dunia ini iblis selalu mencuri benih itu, selalu mencuri firman itu, sehingga kita tidak bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan saya percaya orang yang dikasihi Tuhan akan bertumbuh. Pertumbuhan membuktikan kita itu hidup. Ya, mati tidak bisa bertumbuh. Orang yang hidup itu bisa bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam situasi ini Musa sedang mengingatkan bahwa masih ada penyertaan Tuhan. Katakan penyertaan Tuhan. Ya, kasihilah hamba-Mu ini, kata Musa dalam Mazmur ini. Kasihilah seluruh keturunannya, kata Musa. Masih ada yang namanya kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Ayat 14 katakan begini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kalau kita kenyang di waktu pagi dengan kasih setia Tuhan, maka kita akan bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Amin. Jadi orang yang tidak bersukacita, yang tidak bersorak-sorai semasa hari-harinya, berarti pagi hari dia belum dikenyangkan Tuhan dengan kasih setia Tuhan. Amin. Saya lihat wajah Bapak Ibu Saudara adalah wajah yang dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan. Tadi meloncat-meloncat, panasnya minta ampun, meloncat-loncat beribadah, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Semuanya dikenyangkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, kesimpulan daripada Mazmur 90 ini sedang mengajak kita untuk menghitung hari-hari. Bapak Ibu ada di sini yang udah 70 tahun kayak Pak Sitompul. Ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40, yang 30. Bapak Ibu, dalam usia seberapapun yang Tuhan percayakan hari ini kepada saya dan saudara, coba hitung-hitung hari-hari. Sudah seberapa banyak saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan? Itu baru menyenangkan. Sudah seberapa banyak saya dan saudara melakukan firman Tuhan? Sudah seberapa banyak saudara menjangkau jiwa untuk masuk dalam kerajaan surga? Yang keempat, sudah seberapa banyak saudara memberi untuk menolong orang-orang yang dalam hal kesusahan? Atau hanya untuk aku, untuk keluarga aku, yang penting aku punya rumah, anakku sekolah, aku punya mobil, aku punya pekerjaan, aku punya pendapatan, jabatan yang pas. Orang-orang itu biarkan sajalah. Anak Tuhan gak boleh seperti itu. Amin. Kemarin dalam 2 pengertian dikatakan kita harus memanusiakan hanya manusia yang bisa memanusiakan manusia. Amin. Ya. Kalau tidak hidup di dalam Tuhan, dia tidak bisa memanusiakan manusia. Gak usah manusia yang lain. Dia tidak akan bisa memanusiakan istrinya, suaminya, ataupun anak-anaknya. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan memanusiakan seluruh keluarganya, bahkan orang lain yang bukan keluarganya. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kita diajar untuk menghitung hari-hari. Ya, saya ini 46 saudara.
Sudah berapa banyak saya menyenangkan Tuhan. Ya, kalau itu Tuhan ingatkan, saya nangis Bapak Ibu. Mazmur ini karena ada aplikasi Bible yang ada suara. Saya tidur semalam, saya putar itu sampai 2 kali. Ajar kami menghitung sampai saya tertidur. Jadi kalau orang yang insomnia, yang susah tidur, bacakan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Renges saudara. Ya, dengarkan itu. Saya dengar 2-3 kali langsung. Karena firman Tuhan itu memberikan kesegaran kepada pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak nonton reel di Facebook, TikTok dan sebagainya. Itu tidak masalah. Tapi yang utama adalah kita memenuhi hidup kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mazmur Daud ini ditulis di padang gurun. Bukankah hari-hari Indonesia, dunia ini mengalami padang gurun? Harapan, doa saya sebagai hamba Tuhan, jangan sampai ada yang meninggal di padang gurun. Amin. Tetapi kita masuk dalam perkenanan Tuhan, tanah Kanaan yang penuh dan melimpah susu dan madunya. Yang percaya katakan amin. Amin. Kembali ke slide Bu. Ya, itu baru pembukaan Bapak Ibu sekalian. Ya, baru pembukaan. Mungkin kita pulang jam 3. Ready? Stop ready ya. Nah, temanya adalah menggunakan waktu dengan efektif, saudara. Ya, semua sudah tahu kata efektif, berarti tepat sasaran sesuai dengan keperluannya. Atau kalau di perusahaan yang lain ada namanya excellent service. Ya, tepat. Ya, sasarannya, penggunaannya, perilakunya, cost-nya efektif. Nah, coba kita renungkan juga, apakah waktu kita sudah efektif? Mana lebih banyak seperti saya jalan kaki Sabtu Minggu contohnya 10 kilo daripada saya gak baca firman. Ya, jadi saya walaupun olahraga harus lebih banyak mengisi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu berkuasa. Pujian penyembahan itu apa? Berkuasa. Kenapa orang Kristen mau doanya nih, mau berikan persembahannya nih, mau memulai ibadah nyanyi, mau mendoakan anak-anak nyanyi? Kenapa? Karena di dalam pujian penyembahan kita ada kuasa. Jadi saya sudah harus menjadi penyembah, worshiper. Ya, harus menjadi pemuji karena ada kuasa. Ya, kenapa seringkali banyak orang memiliki masalah, pergumulan, kesetanan, kesurupan, sakit penyakit gak kunjung sembuh? Ya, itu harus kita renungkan seperti Mazmur Musa ini, menghitung hari-hari supaya apa? Kita bijaksana menggunakan seluruh waktu 24 jam yang Tuhan berikan dengan efektif. Katakan efektif. Ya, lanjut dulu. Yang kedua Bapak Ibu, nah tadi sudah saya bahas sedikit. Mazmur ini adalah doa Musa, seorang pemimpin rohani yang telah melewati pasang surut kehidupan umat Allah. Di tengah refleksi hidup, Musa mengajak umat untuk hidup dengan bijaksana. Katakan bijaksana. Bukan bebal, bukan jadi orang bodoh. Ya, walaupun orang bodoh Tuhan pakai, tetapi ketika sudah Tuhan pakai, saudara nggak boleh bodoh. Katakan jangan bodoh ya. Ya, memang Tuhan panggil orang-orang bodoh menjadi anak-anaknya, menjadi alatnya. Tetapi sesudah dipanggil, saya dan saudara nggak boleh bodoh, nggak boleh bebal, nggak boleh malas. Cobalah yang bebal, ya kan? Dibilangin nggak mau tahu, ya udah banyak persoalan pergumulan nggak mau tahu. Ya, ada teman saya seperti itu, karena udah kebiasaan bebal, ya sampai banyak masalah yang menggerogoti hidupnya, dia nggak tahu lagi itu hajaran Tuhan. Kalau masih lo mau nanya sih, itu mate tahu, coba bayangin, menyedihkan kan? Tuhan binarok ke tahu, lo mari sih, ke neraka pun biarlah nggak apa-apa. Coba, saya mikir ini orang mungkin sudah kehilangan pengharapan. Makanya Bapak Ibu ketika sudah dengar firman Tuhan diingatkan oleh teman, rekan, suami atau istri atau anak kepada kita, ya ajar diri kita menghitung hari-hari supaya kesalahan itu jangan menjadi habit. Tahu habit? Kebiasaan, saudara. Kalau sudah menjadi habit, kebiasaan, itu menjadi karakter, stylemu. Kalau sudah menjadi habit itu jadi karakter, hanya 2 hal yang mengubah. Kalau kita tidak mau diubah Tuhan Yesus, kesukaran akan ubah. Paham sampai di sini?
keras, nggak apa-apa ya. Tapi ini mengikat saya dan saudara. Amin. Jangan jadi habit. Saya juga kalau diingatin istri itu, ya memang kadang-kadang melawan juga diri kan. Tapi dalam hati betul juga yang dibilang ya, oh aku harus. Kita harus seperti itu. Ataupun jemaat ngingatin kita harus seperti itu. Ya, saya bukan manusia Superman. Ya, bukan manusia yang sempurna yang serba kuat dengan godaan dan tantangan. Enggak. Kalau mungkin ada yang kasih 1M ke saya hari ini, bunuh siapa katanya mungkin bunuh. Mungkin. Karena apa? Ini manusia. Makanya kita harus hidup di dalam payung, tudung dari darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena sifat mendasar manusia bisa berubah sih Pak. Bisa berubah. Mau saya contohin? Kemarin yang viral di 2013, diberkati kan di gereja. Apa janjinya di hadapan hamba Tuhan dan jemaat? Aku menerima engkau, hai si A, BCD kayak gitu namanya, sebagai istri yang sah di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan. Baik dalam sukacita, baik dalam duka cita, dalam bahagia, dalam sakit dan semuanya. Pemberkatan pernikahan bulan madu. Selesai bulan madu, istrinya gak hamil sudah. Mandul. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Janji tadi yang diucapkan dicuri iblis. Karena kerjanya menseketer. Ya. Sehingga apa? Mengambil istri. Mengambil istri, yang kedua diberkati. Saya nggak tahu di gereja mana. Ya, lahirlah anak 3. Hebohlah ketika menggarara apa namanya itu? Ada kemarin. Heboh. Diklarifikasi, bukan mengklarifikasi kepada hamba Tuhan, tetapi kepada pemuka agama yang bukan orang Kristen. Saya lihat videonya yang live itu, waduh ini bodoh, ini bebal ini. Iya kan? Kalau salah harus minta ampun. Diklarifikasi kemana-mana. Ya, dan pemuka agama yang bukan Kristen bilang begini, kan di bagasan damai, kan di bagasan kasih. Ya, dan benar juga yang dibilang Amang ini. Kalau mereka tua, siapa yang akan melihat mereka? Kalau mereka tua, siapa yang menjaga mereka? Hei saudara, ini cuma Tuhan. Ikut Tuhan itu tidak boleh pakai perasaan. Katakan nggak boleh pakai perasaan. Saya dan saudara nggak boleh baperan dengan Tuhan. Saya nggak boleh, saudara ikut Tuhan itu perasaannya lebih tinggi, nggak boleh. Kita ikut Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman. Iman berbicara, saya, saudara, suka tidak suka, harus ikut Tuhan Yesus. Itu iman. Amin. Amin. Jadi jangan melakukan pembenaran di dalam diri kita ini. Ya, kalau salah, katakan salah. Kenapa yang viral ini? Saya lihat dengan sebuah komentar dan klarifikasi. Tidak hidup benar di mata Tuhan. Istri pertama, istri kedua sama-sama main seketer, ya, main judi, saudara. Jadi wajar toh? Wajar. Amin. Kalau sudah berdosa harusnya kita datang kepada Tuhan. Saya bersalah Tuhan, apa yang saya lakukan, dan bertobat. Ya, resiko tanggung. Daud ketika berzina dengan Batsyeba, ada berapa dosa yang dilakukan? 3. Bohong, bunuh, zina. Bayangin apa risikonya? Anaknya Absalom dan Tamar incest. Jadi hati-hati dengan risiko tindakan yang kita lakukan kalau itu tidak berdasar atau menentang firman Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, di sana nggak ada nih seperti di khotbah. Di sini kita menerima firman Tuhan yang iya dan amin. Ya, dan menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang harus. Jadi bukan hidupmu dan hidupmu yang harus bertanggungjawabkan. Dikatakan di sini apa? Waktu juga. Nah, kalau di seberang kita pakai timbangan tentang waktu. Saya contohnya umur saya meninggal katakanlah 70-80 tahun. Kalau waktu saya lebih banyak untuk dunia ini, di sebelah nih nggak masuk saudara. Kalau itu parameter yang dilakukan dalam keimanan kita, semuanya kita akan masuk neraka. Tetapi parameternya bukan itu. Parameternya pengorbanan Yesus, darah Yesus
dan nyawanya untuk saudara dan saya, untuk kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Dia, Allah yang kudus. Amin. Saya kenal Yesus itu penuh kasih, tapi juga Dia mengenalkan pribadinya kepada saya. Dia punya kuasa melemparkan setiap orang ke dalam neraka. Amin. Jadi kita harus takut dan lemah kepada Tuhan. Jadi waktu juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana membangun hidup berhikmat sesuai Mazmur 90 tadi dan bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Yang pertama, ya, yang pertama adalah kita harus sadar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang katakan kiri kanan, Allahmu Allah yang kekal. Allah kita Allah yang kekal, ya. Yang lain mati, saudara. Ada yang patung hancur sekarang, ada yang dikuburkan gak hidup-hidup. Tetapi kita punya Allah yang kekal, yang sampai hari ini hidup, dan Dia mengutus rohnya untuk saudara dan saya. Jadi Tuhan itu tidak ninggalin kita sendirian. Dia selalu ada, selalu ada, selalu ada untuk kita bersama-sama dengan Dia. Nah, Tuhan adalah tempat tinggal yang teguh. Dinyatakan dalam ayat tersebut, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Kita semuanya harus mengatakan ini dan percaya bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ya, berarti kita juga harus ajarkan kepada anak-anak kita seperti Yosua. Ketika engkau dalam perjalanan, katanya, ketika kau sedang tidur, ketika kau sedang di rumah, perkatakanlah apa? Firman itu kepada anak-anakmu, supaya anak-anak kita juga memiliki dan percaya bahwa Allah itu adalah tempat perteduhan kita. Hari ini sampai ke Sumatera Utara, ini cuacanya panas, ya. Orang-orang yang bekerja di lapangan, dia sangat suka mencari tempat-tempat yang rindang. Kalau ada pepohonan, kalau ada tempat yang berteduh dari panasnya matahari, mereka ada di situ. Kalau panas itu api neraka, ya, kalau panas kita api neraka, nggak ada tempat perlindungan kita yang kita buat dari atap kek, dari seng kek, dari besi, nggak sanggup. Ya, tempat perteduhan kita yang paling aman secara turun temurun adalah di dalam Adonai Elohim. Ya, itu tempat perteduhan kita. Jadi anak-anak kita juga kita ajarkan, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya, ya, harus membawa anak-anak itu kepada rumah Tuhan. Ya, jangan seperti waktu kami di kampung, anak-anaknya disuruh, tapi bapak dan mamanya dia ikut ke gereja, titip persembahan. Ini gak benar ini, saudara. Ya, anak-anakmu kita suruh ke gereja, saya suruh ke gereja, saya dan saudara sebagai orang tua harus juga harus ikut, supaya mereka mencontoh iman orang tua. Amin. Saya bersyukur 3 anak-anak saya, walaupun tidak sempurna, mereka ini terlibat dalam pelayanan yang besar di Medan, ya. Dan kita tidak tahu rencana apa Tuhan ke depan, tetapi yang ku tahu, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Turun temurun, kasih tahu kepada keturunan kita. Nanti saya juga punya cucu, contohnya harus kuajarkan. Pung, sini pung. Ya, yang punya cucu di sini udah banyak ini. Ada opung Simajuntak, ada opung Borok Cilaban di sana. Siapa lagi jadi opung ini? Opung Sitompul. Ajarkan juga kepada keturunan cucu-cucu kita. Kalau Tuhan izin sampai ke cicit, ajarkan Yesus itu adalah Tuhan dan tidak ada tempat perteduhan yang lain di luar engkau menjadi opung yang luar biasa. Jangan hanya kasih jajan. Amin. Memang opung dengan bapaknya berbeda ini, bapak anak-anak ini. Kalau anak-anak ya datang, Pak jajan, oh jajan terus, nggak boleh. Inilah ini semua apa namanya jenis kesehatan kita kasihkan. Coba kalau opung jajan, berapa pun 1.000, oh 5.000. Ya kan, beda dengan opung ini. Ya, bapak saya juga begitu. Kalau saya kan lumayan pelit kalau ke jajan. Tapi kalau ke opung ya, kadang-kadang opungnya nggak tahu bahwa dia nggak punya uang. Tapi selalu diusahakan. Berbeda kan? Tapi dalam hal pengenalan akan Tuhan harus kita jelaskan turun temurun kepada anak-anak kita. Dunia yang terus berubah, Tuhan adalah satu-satunya yang tidak pernah berubah. Katakan Tuhan tidak pernah berubah. Tapi mau kasih tahu, yang tidak pernah berubah itu adalah kasihnya, saudara. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah.
Tapi gerakan Tuhan, katakan gerakan Tuhan, itu dinamis, ya. Dia nggak statis, nggak flat, dia dinamis gerakan Tuhan. Kasihnya ya kekal selama-lamanya. Lanjut Bu. Nah, Tuhan adalah ada sebelum segala diciptakan. Dikatakan sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkaulah Allah dari selama-lamanya. Waktu tidak membatasinya. Amin. Ya, waktu tidak membatasi, artinya saudara dan saya kapanpun bisa menyembah Tuhan, kapanpun bisa datang kepada Tuhan, mau di mana saja pun. God is unlimited God. Tuhan yang kita sembah tidak Tuhan yang terbatas. Ya, Dia Tuhan yang luar biasa, yang yang menembus ruang dan waktu. Amin. Nah, kesadaran akan kekekalan Allah menumbuhkan rasa rendah hati. Jadi kalau kita sadar Allah kita itu kekal, maka kita harus rendah hati. Karena orang yang tinggi hati, firman Allah berkata, ia akan direndahkan. Kalau orang sudah direndahkan seperti bunga bakung, seperti Salomo, ini gak masuk di dalam kekekalan. Karena firman Tuhan berkata, Salomo itu direndahkan sama dengan bunga-bunga bakung. Ya, karena berbuat jahat. Ya, istrinya banyak toh, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, mengingatkan kita kecil dan terbatas, sedangkan Allah besar dan tak terbatas. Next Bu. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita, Bapak Ibu Saudaraku, bertanggung jawab pada waktu dan kita diberi hikmat dan bijaksana adalah kita harus menyadari waktu kita terbatas. Ya, Mazmur 93 sampai 6 dan ayat 10 yang dikatakan usia kita 70. Kalau kuat 80, selebihnya adalah penderitaan. Nah, di ayat 3 dikatakan engkau mengembalikan manusia kepada apa? Debu. Ya, mengembalikan manusia kepada debu karena kita berasal dari tanah. Ketika Allah menciptakan kita dalam Kejadian pasal 2, ya, diambil dari tanah, dihembuskan nafas itu, rohnya kepada Adam, maka Adam itu tanah itu dibunuh. Tapi ada saatnya roh itu akan kembali kepada pemiliknya. Disitulah selesai waktu kita. Amin. Artinya kita punya waktu yang terbatas. Karena saya dan saudara punya waktu yang terbatas. Paling kuat 80, paling kuat katakan 100 tahun. Maka gunakan kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan itu melayani Tuhan. Amin. Gereja kita ini butuh pelayan-pelayan. Ya, gereja kita ini butuh orang-orang yang tulus melayani Tuhan. Apapun mungkin yang Tuhan berikan kepada kita, mau nyanyi kek, ya, mau jadi penerima tamu kek, mau main gitar kek, ya, datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, pakai aku untuk menjadi alatmu. Bapak-Ibu sekalian, kalau saya tidak terjun dalam pelayanan dan tidak mau dulu diarahkan melayani, mungkin tempat saya juga berpenjara, mungkin dosa aja mungkin saya lakukan. Tetapi pelayanan ini menjaga saya dalam tracknya, ya, dan Tuhan terus mengingatkan dengan rambu-rambu tersebut agar jangan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, ada FA tempat kita melayani. Ya, silakan ada di sana. Hubungi hamba-hamba Tuhan. Besok saya itu mau main gitar lah. Ya, saya mau menyembah Tuhan lah, memuji Tuhan lah. Ya, silakan datang. Ya, maka waktu itu nanti semuanya, kalau dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari, kita sudah berikan itu untuk Tuhan. Bukan berarti kita nggak kerja, ya, bukan berarti kita tidak beraktivitas, bukan. Tapi seluruh hidup kita itu, kalau sudah benar, sudah penyerahan diri total kepada Tuhan, sampai berakhirnya nanti 24:00 setiap hari, kita sudah memuliakan nama Tuhan, maka kita bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku bisa pertanggungjawabkan. Memang tadi ada salah, memang tadi aku ada korupsi, memang tadi aku ada marah, memang aku ada telat. Kantor masuk jam 7, aku datang jam 8, itu kan dosa juga. Atau tadi aku naik motor tidak pakai helm, itu kan dosa juga. Ya, tidak mengikuti peraturan. Iya, minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Itu orang yang bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Hal ini menyatakan bahwa hidup manusia singkat, yang cepat berlalu, seperti mimpi, seperti rumput yang layu. Kalau saudara lihat hidup manusia, saudara bisa baca kitab Pengkhotbah, ya, itu bicara hidup manusia. Dikatakan seperti uap yang barusan terlihat hilang lenyap.
Kemudian seperti bunga yang tadi pagi dia mekar mewangi, sore sudah lenyap. Pengkhotbah menggambarkan bahwa hidup kita seperti itu. Amin. Saya nggak terasa anak-anak saya sudah besar seperti ini. Kalau dulunya tidak saya pergunakan waktu saya melayani Tuhan, ya, nyembah Tuhan, ya, nolong orang lain, apalagi nolong gereja, nolong orang-orang hamba-hamba Tuhan, atau memberkati banyak orang seperti hamba Tuhan yang lain, ya, kita menjadi anak Tuhan yang sangat rugi. Amin. Ya, jadi kita harus Bapak Ibu mempertanggungjawabkan waktu yang terbatas ini kepada Tuhan. Next Bu. Ini yang kedua, ya, hidup manusia terbatas oleh waktu. Tadi kita ulang lagi, 70 tahun saja atau 80 tahun jika kuat. Tidak ada jaminan umur panjang, dan waktu adalah pemberian Tuhan. Amin. Ada enggak hamba Tuhan yang dijamin Tuhan sampai 100 tahun? Ada enggak jaminan bagi hamba Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan sampai 1000 tahun? Tidak ada Bapak Ibu. Ya, makanya selalu katakan kepada orang-orang yang berulang tahun, yang bertambah usia, kalau Tuhan tambahkan usia, panjang umur, biarlah itu sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Buat apa panjang umur tetapi dosa yang dilakukan? Buat apa panjang umur masuk penjara? Buat apa panjang umur KDRT terus? Buat apa panjang umur kalau sakit-sakitan? Amin. Yang kita minta daripada Tuhan apa? Sehat, bahagia, sukacita. Umur panjang itu bonus. Iya, ada di kampung kami umur panjang tapi masuk neraka, itu coba gimana? Mana lebih saudara pilih, umur pendek masuk surga dari umur panjang masuk neraka? Yang benar. Nanti datang malaikat menuju Tuhan. Artinya apa? Ya, umur itu di tangan Tuhan. Kapanpun Tuhan panggil, biarlah waktu kita yang terbatas 70-80 tahun ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Selain waktu yang terbatas, hari-hari kita juga dipenuhi dengan jeripaya dan kesukaran, karena memang itu akibat dosa. Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, ya. Makanya kita memiliki jeripaya, kesukaran, banyak tantangan, letih, loja, lesu, letoi, ya. Banyak karena orang juga letoi melayani Tuhan. Banyak kok yang mundur kan? Sesuai Yohanes 6 ayat 6. Pada hari-hari terakhir akan banyak orang yang undur daripada. Gak kebetulan Yohanes 6 ngomong gitu dengan angka 66. Jadi apapun tantangannya Bapak Ibu, kalau sudah melayani Tuhan, ya, harus siap. Jangan mundur. Amin. Apalagi ninggalin Yesus. Iya ya Waloni. Sakit dengan gereja, sakit pendeta, jelek-jelekin Kristen. Jangan begitu. Mati dia kan. Mati, dibakar dia, dibakar. Kalau menghina Roh Kudus, menghina Tuhan Yesus. Kalaupun hidupmu sukar, hidup saya jerih, letih, jangan tinggalin Yesus. Katakan kiri kanan, jangan tinggalin Yesus. Ya, jangan tinggalin Yesus ya, amin. Apapun resikonya, ya, apapun resikonya, pasti itu berat, tidak gampang itu. Ya, tapi Roh Kudus yang berikan kekuatan kepada kita. Dan penting mendorong kita menjadi bijaksana. Yang kedua adalah kita harus sadar bahwa umur kita ini singkat. Yang ketiga, excellent book. Nah, yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, saya dan saudara harus sadari, ya, pertanggungjawaban kita. Minggu kemarin dalam waktu saya katakan, di bawah matahari ini, ya, di bawah matahari ini semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang kudus, hakim yang adil. Amin. Semuanya. Ya, untuk itu kita harus datang kepada Yesus. Amin. Datang kepada Dia dengan tersungkur dan takut dan gentar. Ya. Supaya ketika besok kita dipanggil, kita memperoleh mahkota kehidupan. Kita bisa mempertanggungjawabkan sekali kita pun banyak salahnya. Kita bisa bilang begini, Tuhan, aku ini, Bapak, aku ini sudah dibenarkan oleh darah anak-Mu. Aku orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Artinya segala dosa, okultisme, penyembahan berhala, kebohongan, penipuan,
Iya, kejahatan, pembunuhan, perzinahan, itu semuanya dikuduskan dengan darah Yesus. Jadi ketika di hadapan Bapa, Yesus menjadi pembela kita. Gak perlu kita buat pledoi, ya, karena Yesus akan berikan pledoi kepada kita untuk kita masuk dalam kegelapan. Amin. Ya, tahu pledoi kan dalam hukum pidana perdata? Ya, itu pembelaan diri atas kita. Yesus telah menjadi pembela kita. Takut akan Tuhan adalah awal hikmat dan dimulai juga dari rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ini dia, harus ada rasa hormat. Cobalah kalau anak-anak kita tidak hormat lagi kepada kita. Orang tua sedih nggak? Cobalah anak-anak kita nggak takut sama kita, nggak segan sama kita. Nah, apalagi di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita tidak takut, tidak hormat. Kita bilang sama Tuhan, halo geng, halo brother. Ya, kita harus hormat dengan perkataan dan tindakan kita kepada Tuhan. Ya, mereka hormat, sangat takut kepada Tuhan. Karena mereka sadar, kita sadar bahwa seluruh hidup kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Makanya kita ketika menjadi penyembah, ketika menjadi singer, worshiper, atau worship leader lah katakan begitu, harus hidup sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Saya selalu bilang Bapak Ibu, karena saya dapat ini dari Tuhan. Ketika bermazmur, orang langsung diam. Ketika bermazmur, orang sedang langsung bahasa roh. Saya bukan menghakimi. Ini orang gak pernah baca firman. Amin. Kalau orang baca firman Tuhan, dia menyembah, dia bermazmur, ayat-ayat itu semua. Mereka sadar bahwa Allah itu harus yang dihormati dan ditakuti, harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk hari ini. Jadi kalau ada menyembah Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, gak rasakan hadirat, harus sungguh-sungguh baru capai hadirat itu, gapai hadirat itu. Hadirat Tuhan tidak ditentukan dengan musik, amin, tapi hati kita, pengenalan kita akan Dia. Amin. Favorit saya penyembah itu di samping Pak Niko, Pak Bambang Jonan. Bambang Jonan, Pak Edi Prayitno, kalau penyembah Bapak Ibu. Kalau saya lihat mobil, kalau udah pergi atau mau pulang, saya dengar itu. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan ketika ngemudi itu. Iya kan? Amin. Saya bisa rasakan. Karena mereka penyembah-penyembah yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua menjadi penyembah-penyembah. Di rumah kita, di gereja ini, jadilah penyembah Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sekali lagi. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Kita harus persembahkan seluruh hidup kita. Itu penyembah yang sebenarnya. Amin. Amin. Kita berbanyak. Saya juga sampai hari ini tetap kok. Headset saya itu dua, ada yang Bluetooth, ada yang punya wire itu. Tetap telinga saya ini saya kasih ke penyembah lagu-lagu rohani firman Tuhan. Ya, karena kita kan nggak ada pengenalan akan itu kan. Lewat itu kita belajar, ada workshop di online, kita ikut ya upaya mungkin. Ya, supaya kita semakin dipermantap Tuhan dan bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Yang terakhir Bu, ya, menghitung hari berarti hidup dengan kesadaran akan nilai waktu. Jadi ada value time-nya Bapak Ibu. Ya, yang Tuhan berikan waktu itu berharga. Katakan waktuku berharga. Saya kalau udah pulang ke Dumai, nyampaikan jam 8. Dari hari Kamis itu, saya sudah berpikir tentang pelayanan. Siapa yang akan dijadwal? Bagaimana warta? Bagaimana housekeeping? Bagaimana pelayan penggembalaan dan kunjungan? Bagaimana dengan doa-doa? Saya udah mulai mikir. Ya, karena
dari Senin sampai Kamis itu kan, sampai Jumat itu kan full kerja untuk perusahaan, untuk diri kita gitu. Nah 2 hari itu, karena waktu itu sangat berharga, nggak terasa. Ini hari Minggu, besok sudah kerja lagi. Iya kan? Benar nggak? Ini sudah bulan 7 Bapak Ibu, 5 bulan lagi 2025 akan selesai. Ya, apakah waktuku dan waktumu sudah berharga? Sudah punya value, nilai bagi Tuhan? Amin. Saya percaya Jemaat Tuhan tempat ini punya waktu yang sangat bernilai. Datang dalam kondisi yang masih capek, ada yang sip-sipan, ada yang punya usaha, ya ngontrol harus pagi-pagi, tapi masih datang ke tempat ini memberikan waktunya bagi Tuhan. Ya, dia sadar bahwa waktu itu sangat berharga, sangat berharga. Amin. Jadi jangan sia-siakan waktumu. Duduk di kedi tua nyanyi hinang bawa sama tangis sono. Udah error kan? Ya kan? Tambul jatuh lagi, tambah. Ya, itu membuang waktu. Ya main apa lagi? Main domino. Di air bersih itu Bapak Ibu, saya juara buat main domino. Di transport ini, waktu Caltech dulu, saya juara main domino. Tetapi ketika saya kenal Tuhan, domino tak tinggalin Bapak Ibu. Ini ada saya ngerti juga domino. Kalau kami main mandan, sih nggak ada lawan. Tapi itu ditinggalin. Apalagi waktu-waktu yang terbuang, yang sia-sia, saya dan saudara harus tinggalin. Buatlah waktumu itu bernilai. Ibu-ibu, ya kecuali yang tidak bekerja di perusahaan atau tidak membantu suami, ya kan lebih banyak di rumah ya ibu-ibu ya. Amin. Buatlah waktumu bernilai. Baca firman, doakan suami, doakan anak-anak. Kemarin istri saya itu mimpi, dia WA saya, Pak, saya doakan Bapak, ada yang nyerang dalam mimpi. Saya dikeroyok oleh beberapa teman-teman mungkin dalam pekerjaan itu ya. Karena posisi ini adalah penentu bagi bisnis ini. Ya, saya bilang terima kasih Tuhan sudah diingatin istri. Tapi Tuhan berikan saya ayat bahwa roh yang ada dalam hidupku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saya doa saja, Tuhan ku percaya. Nyanyi sama Tuhan, ada urapan yang mengalir. Tadinya kan baca WA tuh, awal mau bisa mereka menyerang awal. Kamu mau ya mak, tolong Pak Ratan ya, tolong Pak Herbert, tolong Pak Golden, bantu saya. Gak sih bilang begitu. Tuhan tempat berteduh. Sampai sekarang kita aman. Amin. Karena firman Tuhan, pujian penyembahan itu punya kuasa. Jadi kita harus memiliki dan sadar bahwa waktu kita adalah waktu yang mahal, ya. Kita bukan hanya menghitung waktu secara angka, tetapi nilainya harus berkualitas. Beberapa senior saya sudah ngomong 4 mata. Saya bilang, ya, banyak latihan supaya nilai penyembahanmu berkualitas. Banyak dengarin firman Tuhan, banyak dengarin pujian penyembahan. Sekarang sudah enak berseleweran di mana-mana di media sosial. Itu harus dipelajari dan digumuli supaya dalam waktu-waktu itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, yang terakhir sebagai closing statementnya adalah kita juga membangun hati yang berhikmat untuk dipertanggungjawabkan kelak. Ini bukan otomatis, not automatically Bapak Ibu. Itu harus diperjuangkan, harus manual. Ya, siapa pernah di sini bawa kendaraan otomatis? Ada? Siapa yang sudah bawa kendaraan manual? Ya. Saya pernah bawa mobil bos saya yang otomatis giginya. Saya perbandingkan dengan kedua cara secara teknis ya, mekanikalnya ini memang lebih enak kita menggunakan matic. Kenapa? Di sisi lain, ya tidak ada tindakan yang lain selain hanya brake and gas. Ya, kemudian ketika kita di lampu merah nggak perlu injak kopling atau lagi antri, lebih enak otomatis. Tetapi Tuhan bilang nggak otomatis hidup percaya kita percaya kepada Tuhan.
Ya, ada langkah-langkah, ada manualnya yang harus kita lakukan step by step. Kemarin saya makan malam di daerah Patimura, ketemu sama ibu gembala dari GPD ke Frans. Puji Tuhan, saya lihat gereja ibu semakin diberkati Tuhan, sedangkan mengembang ke belakang gereja, diperbesar. Ibu ini sudah janda Bapak Ibu, tapi sanggup memperbesar gereja. Ya, kami juga rindu membangun gereja Blitar. Dia bilang sama saya, Pak LG, Pak Uta Galung, harus sabar dengan Tuhan. Tidak ada yang otomatis, tidak ada yang ujuk-ujuk bim salabim abrakadabra datang uang 1M. Umur pelayanan saya dengan Bapak itu sudah puluhan tahun. Dan di usia saya menjadi opung, baru saya bisa memperbesar gereja ke depan. Dia udah punya cucu karena 3 anak perempuannya cancel dulu pada menikah. Saya bilang terima kasih Bu, memuatkan kami yang masih punya umur 3 tahun hari ini dalam penggembalaan dan pelayanan ini. Dibanding ibu sudah puluhan tahun, katakan usia anaknya udah 30 sekian bayangin. Katakanlah sesudah sebelum menikah ya, katakanlah mereka sudah melayani Tuhan 40 tahun lebih. Kita masih 3 tahun. Dia bilang sama saya, kenapa Tuhan buat ada proses dan tidak otomatis, supaya kita para hamba Tuhan jangan tinggi hati. Amin. Jangan sombong. Siap Ibu Gembala. Mereka pulang saya salah. Amin. Itu menguatkan saya. Ya, karena kadang-kadang stres juga ya. Ada Pak Kail, ada beberapa ibu-ibu. Pak Hanas, Bapak Hanas ya kan gitu kan. Kapan AC? Saya bilang semalam sini ya kita berdoa saja. Amin. Jangan paksakan sesuatu yang bukan dari Tuhan, karena bakal stres. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan beribadah, jangan melayani Tuhan dengan kondisi stres. Harus happy melayani Tuhan. Katakan kira harus happy dengan Tuhan. Jangan stres ya. Karena ini spirit pasti transfer. Ya. Kita harus happy melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, ini bukan otomatis tapi perlu diajar oleh Tuhan dan selalu melalui pengalaman kita dari hari ke hari. Orang yang pengalamannya lama dengan Tuhan berbeda dengan usianya yang masih sedikit. Saya pengalaman dengan Tuhan ini baru dari tahun 99 sampai 2025, berapa tahun itu? 24 ya? 25 tahun, 24 tahun Pak ya? 25 tahun 35 tahun ya? Enggak lah, usia saya baru 46 Pak. 25 ya? 26 lah, 26 tahun baru usia rohani saya. Gak mungkin dong saya dengan sombong dengan hamba Tuhan yang usia rohaninya 50 tahun. Ya, dan ada pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan berikan bersama dengan dia. Di saat sakit Tuhan tolong, di saat mau kecelakaan gak jadi kecelakaan, ketika sakit disembuhkan. Saya juga beberapa kali hampir mati Bapak Ibu ya. Saya pernah khotbah di GB Jumrah itu, lagi berdiri begini, langsung lemas sembuh, hitam saya lihat. Pernah, saya bilang, oh darah Yesus, normal. Ya, jadi pengalaman itulah yang membuat kita kuat. Makanya Bapak Ibu kalau datang penderitaan, datang kesusahan hidup, jangan tolak. Bilang begini, bersama dengan Tuhan, aku bisa. Bersama dengan Tuhan, aku menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Miliki saudaraku hati yang bijaksana, miliki hati yang arif, supaya saya dan saudara dapat menghitung hari-hari sedemikian rupa. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama.